Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Satgas Pangan Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur menggelar operasi pasar di sejumlah wilayah. Polres Mojokerto Kota Polda Jawa Timur menggelar kegiatan silaturahmi dan sarapan bersama pengemudi ojek online, juru parkir, serta tukang beca. Jajaran Polsek Batang Lupar Polres Kapuas Hulu Polda Kalimantan Barat menggelar kegiatan panen raya jagung kuartal 1 tahun 2026. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Cimahi Polda Jawa Barat mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan seorang remaja berusia 14 tahun. Peristiwa tragis tersebut terjadi di kawasan bekas tempat wisata Kampung Gajah, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Korban berinisial ZAAK ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat malam 13 Februari 2026. Jenazah pertama kali ditemukan warga yang sedang berada di lokasi sebelum akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan, 2 tersangka yang masih berstatus anak berhadapan dengan hukum berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah kejadian. Keduanya ditangkap di wilayah Kabupaten Garut dan langsung dibawa ke Mapolres Cimahi untuk pemeriksaan intensif. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah pisau, botol kaca, telepon genggam milik korban, serta kendaraan bermotor yang digunakan pelaku. Saat ini penyidik masih mendalami motif para tersangka yang dijerat pasal pembunuhan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Cimahi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polsek Ciputat Timur Polres Tangerang Selatan berhasil mengungkap dugaan peredaran uang palsu di wilayah Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Pengungkapan ini berawal dari laporan warga terkait transaksi di warung makan yang diduga menggunakan uang palsu. Petugas langsung melakukan cek tempat kejadian perkara dan mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti. Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan melakukan cek tempat kejadian perkara atau cek TKP terkait dugaan peredaran uang palsu pada Senin 9 Februari 2026 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Sukamulya Raya, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat. Pengecekan ini menindaklanjuti aduan masyarakat terkait transaksi pembelian makanan yang diduga menggunakan uang palsu. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian berawal saat terduga pelaku berinisial Ana melakukan pembelian makanan di warung bakso milik korban Aris. Pelaku menggunakan uang pecahan Rp50.000 yang diduga palsu. Korban memberikan uang kembalian sebesar Rp50.000. Setelah uang tersebut terkena air, warna uang menjadi luntur dan berubah, sehingga korban meyakini uang tersebut palsu. Korban pun berteriak dan pelaku berusaha melarikan diri. Berkat kesigapan warga sekitar, terduga pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke rumah ketua RT setempat, beserta dengan barang bukti. Warga kemudian langsung melapor ke Babin Kamtipmas dan diteruskan ke SPKT Polsek Ciputat Timur. Petugas piket reskrim selanjutnya mengamankan terduga pelaku ke Mapolsek Ciputat Timur untuk pemeriksaan. Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit handphone merek Oppo warna abu-abu, uang palsu senilai Rp490.000, 6 butir obat keras jenis Tramadol, serta 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R, nomor polisi B2093VI.
Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku memperoleh uang palsu melalui transaksi pembelian secara daring di marketplace platform Facebook dan diketahui telah melakukan transaksi serupa sebanyak kurang lebih 5 kali. Pelaku juga menggunakan istilah nuyul untuk menyebut aktivitas berbelanja menggunakan uang palsu. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir kejahatan pemalsuan dan peredaran uang palsu. Pelaku dijerat pasal 374 dan pasal 375 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tim Humas Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Di Kepulauan Riau, pemirsa, Polda Kepulauan Riau menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Sepanjang periode 1 Januari hingga 11 Februari 2026, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri berhasil mengungkap 30 laporan polisi terkait tindak pidana narkotika dengan 45 orang tersangka yang telah diamankan. Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers pemberantasan tindak pidana narkotika yang digelar di Pendopo Polda Kepulauan Riau. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei, Kabak Pinops Polda Kepri, serta Kasubdit Provos Polda Kepri. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, penyidik mengamankan 45 tersangka, terdiri dari 41 laki-laki dan 4 perempuan. Selain itu, turut disita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 735,17 gram, ekstasi sebanyak 180 butir, ganja seberat 265,13 gram, serta etomidate sebanyak 335 pieces, yang sebagian dikemas dalam bentuk cartridge vape. Seluruh barang bukti tersebut diamankan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sebanyak 30 kasus dan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika dan bahan berbahaya lainnya dengan perincian sabu sejumlah total 71,62 gram, etomidat sejumlah 356 pieces, ganja sejumlah 264,04 gram, dan ekstasi sejumlah 140 butir. Dan semuanya telah dilakukan pemusnahan, kecuali tadi yang sudah disampaikan oleh Kabak Op di Tres Narkoba, ada beberapa untuk disisihkan sebagai pembuktian di pengadilan maupun untuk pemeriksaan lapor. Dan yang dimusnahkan terkait dengan 8 laporan polisi yang sudah ada pada Ditres Narkotika. Polda Kepulauan Riau mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkotika melalui call center 110 atau kantor kepolisian terdekat guna bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kepulauan Riau. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.